Sebelumnya kita telah belajar tentang root dan sedikit tentang blade, tapi yang jelasnya itu belum sempurna. Kali ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya menggunakan blade itu dengan teknik yang mungkin agak mengejutkan Anda sedikit, ya kan? Nah sekarang jika kita lihat terakhir yang kita kerjakan pada resources, view, welcome, dan kontak, oke? Ini hanya menampilkan page antara welcome dan kontak dan ada juga di sini serious. Oke, sekarang saya akan clear semua ini. Saya akan hapus, delete, move to trash, dan sekarang view tidak ada file ataupun foldernya. Dan sekarang pada roots folder, pada web.php, di sini saya akan buat root untuk pergi ke home. Pastinya pertama kali saya akan buat di sini return view home, ya kan? Nah mungkin Anda tahu bahwa teknik ini bisa digunakan dengan cara view, ya kan? Oleh karena itu untuk kontak, saya akan buat di sini routing view kontak. Di sini saya akan buat kontak. Nah, selanjutnya saya akan copy dan paste, di sini saya akan buat about, ya. Setelah itu saya akan buka pada views folder. Di sini saya akan buat new file dengan nama home.blade.php. Dan di sini saya akan buat boilerplate HTML yang isinya hanya home, titelnya, dan di sini juga home untuk isinya. Saya akan copy dan saya akan buat new file dengan nama contact.blade.php. Saya akan paste, di sini saya akan buat kontak. Oke. Sekarang saya copy lagi dan saya new file, buat di sini about.blade.php. Ya, kira-kira seperti itu. Dan totalnya jika Anda tahu pasti kita mempunyai 3 page. Yang pertama home, yang kedua itu kontak, dan yang ketiga itu adalah about. Masing-masing sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang jelasnya di sini saya akan buat menu untuk home pertama kali. Saya akan buat menu untuk pergi ke kontak dan ke about. Alright, saya akan buat yang pertama itu di home. Di sini saya akan buat seperti misalnya saya buat di sini div dan di sini kita buat anchor pastinya untuk pergi ke halaman kontak. Di sini saya akan buat kontak dan di sini saya akan buat about. Di sini juga about. Nah, sekarang kita refresh, kira-kira hasilnya seperti ini. Much like what you expect kan gitu. Nah, sekarang saya akan klik kontak. Oke, di sini ada saya problem. Saya tidak bisa pergi ke home dan ke about. Maka saya akan pergi ke kontak. Di sini coba tadi yang ada di homepage, saya akan copy dan saya akan paste ke kontak.blade.php seperti itu. Dan di sini saya akan buat home seperti ini. Maka sekarang dari kontak saya bisa pergi ke home dan ke about. Saya klik home, saya bisa pergi ke kontak dan saya bisa pergi ke about. Pertanyaannya adalah, apa di about kita bisa pergi ke sana? Bisa. Tapi kita buat lagi seperti ini, which is itu sangat tidak kreatif sekali gitu. Nah, oleh karena itu Blade ini akan menjawab hal itu. Yang pertama sekali, ini bisa dimasukkan ke dalam satu file. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan buat di sini new folder dengan nama layers. Di dalam layer ini saya akan buat misalnya navigation.blade.php, ya kan? Jika Anda lihat di sini strukturnya sudah jelas bahwa di dalam view ada layer, di dalamnya ada file satu dengan nama navigation. Nah, oleh karena itu semua tadi yang kita tulis ini bisa kita masukkan ke dalam navigation seperti ini. Dan coba saya clear dulu semua yang ada di sini. Dan di about juga. Dan di home tadi juga ada ya. Kita hapus. Dan sekarang kita bisa buat menu di sini sampai 3 kali. Karena kita punya 3 halaman, yaitu about, home, dan kontak. Ya kan? Nah, oleh karena itu bagaimana cara include-nya? Yang pertama mungkin Anda tahu bahwa kita bisa include dengan PHP syntax, which is jika Anda tahu itu seperti ini. Ya kan, include misalnya di mana foldernya, layers misalnya, navigation, ya kan, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya jika Anda ingin seperti ini juga tidak masalah, tetapi saya rasa tidak perlu Anda seperti ini. Karena kita menggunakan Blade, kita bisa melakukan seperti ini. Hilangkan PHP-nya, tambah add di sininya, dan hilangkan semikolonnya, dan ini buat ke dalam function seperti ini. Ini juga sama seperti yang tadi. Maka sekarang yang ini saya akan copy ke dalam about.blade.php dan di kontak.blade.php seperti ini. Maka sekarang kita refresh di browser, saya akan pergi ke home, bisa, pergi ke about, bisa, pergi ke kontak, bisa. Nah, seandainya saya mempunyai satu file lagi atau satu halaman lagi, saya akan buat di web.php dengan nama misalnya login. Ya kan? Nah, sekarang di view saya akan buat new file dengan nama login.blade.php. Nah, home saya akan copy dan paste ke login.blade.php dan ini saya ganti menjadi login. Artinya sekarang kita tidak mempunyai login di sini atau menu untuk ke login nggak ada.
Tapi daripada kita menambahkan satu persatu file yang seperti yang tadi, maka sekarang kita bisa bekerja di navigation.blade.php, which is itu satu file untuk semuanya, kan gitu. Basic lah untuk include sistem pada PHP gitu. Nah, saya akan buat di sini login. Di sini saya akan buat login. Kita refresh di browser, maka sekarang kita punya login. Semua kita sudah punya di sini yang bisa kita gunakan. Tapi watch what happen ketika misalnya saya ingin merubah salah satu background dari mereka. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan buat style. Oh, begini ya. Maksudnya saya ingin membuat style terhadap semua halaman yang ada. Ya kan, saya buat di sini body, background. Lebih jelas saya akan buat di sini red. Maka saya mempunyai website dan saya ingin semua background website saya itu berwarna merah. Maka jika saya refresh di homepage bisa. Tapi apakah bisa di about? Tidak. Kontak? Tidak. Hal yang lain yang saya lakukan adalah kita copy yang ada di sini, kita paste ke login misalnya. Nah, kan seperti itu. Kita kunjungi login, maka sekarang sudah berwarna merah. Nah, mungkin Anda berpikir lagi, bisa aja Bang style ini kita include gitu. Nah, oke, untuk satu. Bagaimana nanti misalnya kita punya icon? Bagaimana seandainya nanti kita punya JavaScript? Bagaimana kita misalnya nanti external CSS? Which itu sangat problem ketika misalnya Anda harus menambahkan itu setiap hari atau setiap saat ke dalam include masing-masing. Misalnya include style, include include JavaScript misalnya. Nah, oleh karena itu di Blade ini ada yang namanya, atau di beberapa templating engine itu ada yang namanya master page, di mana semua page akan bergantung ke dalam satu page. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba Anda lihat. Saya akan buat file di layout folder dengan nama app.blade.php. Anda bisa buat nama ini master, apapun. Jelasnya intinya ini adalah master page-nya. Semua nanti page itu akan bergantung kepada satu page ini. Nah, oleh karena itu, sekarang yang ada di home, saya akan copy dan paste ke app.blade.php. Oke, selanjutnya, sekarang home ini saya akan extend ke app.blade.php dengan cara add extends. Di sini saya akan masukkan di mana app.blade.php itu, atau di mana master page-nya. Itu ada di layouts. Sama dengan seperti kita menggunakan root, itu tetap pakai titik, dan kita tuju filenya, up, seperti itu saja. Nah, kemudian ketika misalnya kita refresh di browser untuk home, ini jelas jalan. Namun ketika misalnya kita lakukan hal ini terhadap semua file, contohnya about.blade.php seperti itu, dan saya akan copy dan paste lagi ke login.blade.php, seperti itu, dan satu lagi di kontak.blade.php, seperti itu. Kita refresh di browser, kita pergi ke about, bisa. Jika Anda ada di sini about. Saya pergi ke kontak, bisa juga. Namun permasalahan di sini jika Anda lihat di sini adalah home. Artinya, sekarang ini ketika misalnya pun kita dimanapun, login, kontak maupun about itu tetap home. Itu permasalahan utama. Nah, oleh karena itu saya akan memperkenalkan kepada Anda dengan yang namanya yield. Nah, ketika misalnya saya buat di app.blade.php, di sini saya buat yield content, maka nanti semua halaman kita akan di-wrap atau dimasukkan ke dalam content section. Kira-kira seperti itu. Mungkin Anda bingung, langsung saja kita praktekkan. Pertama di home. Kita tadi membuat namanya itu yield content. Maka di sini kita akses dengan cara add section. Sini saya buat content. Dan kita buat di sini home. Dan jangan lupa Anda bisa lakukan di sini end section. Artinya end section ini di bawah ini itu tidak akan terbaca lagi. Ya kan, maka akan terbaca dalam konten saja. Oke, selanjutnya saya akan pergi ke about, saya akan copy yang ada di sini dan saya akan paste ke about.blade.php. Seperti itu. Di sini saya akan ganti about dan saya akan copy dan paste ke home. Home sudah tapi kontak belum. Sini saya buat kontak. Saya copy dan saya pergi ke login dan sini saya buat login. Nah, sekarang kita refresh di browser, harusnya semua background sudah berwarna merah. Mungkin agak sakit di mata, coba saya ganti dulu selain merah ya. Coba di app.blade.php, saya akan ganti menjadi green. Maka semua halaman kita nantinya akan menjadi green. Oh, ternyata mata saya sakit lagi. Saya akan ganti menjadi misalnya orange. Maka semua halaman itu sudah menjadi orange. Satu kali ganti, maka akan berganti semuanya. Inilah luar biasanya Blade ini. Kita bisa pakai sebenarnya bukan Blade juga, hanya saja ketika Anda memakai templating engine, teknik seperti ini tuh biasanya sudah disiapkan oleh mereka, kan gitu.
Jadi nanti seandainya kita perlu, misalnya Anda ingin menambahkan bootstrap pada semua halaman Anda tidak perlu pergi ke per halaman yang Anda punya, melainkan pergi ke master page-nya saja, yaitu app.blade.php. Nah, mungkin Anda berpikir lagi, bagaimana cara kita memasukkan style ke dalam master page ini? Mungkin agak membingungkan, atau mungkin Anda berpikir ada cara tersendiri. Memang, tapi yang jelasnya the concept is the same ketika Anda tidak menggunakan framework. Yang jelasnya, jika Anda ingin belajar tentang itu, saya akan melihat Anda di video berikutnya.